Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau, terdapat sebuah warung kopi sederhana di tepi jalan. Warung itu milik seorang wanita bernama Ratna, seorang janda muda berparas ayu yang selalu tersenyum ramah kepada setiap pelanggan. Setiap pagi, aroma kopi yang ia seduh menguar, menarik para petani, sopir truk, dan pemuda desa untuk mampir. Di antara mereka, ada seorang pria muda bernama Bayu. Ia baru kembali dari kota setelah beberapa tahun merantau. Wajahnya teduh, suaranya lembut, namun matanya menyimpan kisah yang belum terungkap. Setiap pagi, ia selalu datang ke warung Ratna, memesan secangkir kopi hitam tanpa gula, lalu duduk di pojok menikmati suasana desa. Hari itu, Ratna menyajikan kopi seperti biasa, namun kali ini ia menyelipkan sebuah pertanyaan. "Bayu, kau selalu datang setiap pagi. Apa yang kau cari di sini?" Tanyanya sambil mengusap meja dengan lap basah. Bayu tersenyum tipis, mengaduk kopinya perlahan. "Mungkin aku mencari sesuatu yang belum kutemukan di tempat lain," jawabnya dengan nada samar. Ratna tertawa kecil. "Ah, jawabanmu seperti puisi. Tapi kalau begitu, semoga kau menemukannya di sini." Hari-hari berlalu, dan setiap pagi mereka berbincang. Percakapan mereka semakin dalam, tak hanya soal kopi dan kehidupan desa, tetapi juga tentang kehilangan, harapan, dan masa depan. Bayu tahu Ratna menyimpan luka dari masa lalunya, sementara Ratna merasa ada sesuatu dalam diri Bayu yang masih tertutup rapat. Suatu malam, hujan turun dengan deras. Warung kopi Ratna masih buka, namun sepi. Bayu datang, kali ini bukan hanya untuk secangkir kopi, tapi juga untuk sebuah kejelasan. "Ratna, mengapa kau selalu menutup hatimu?" Tanyanya pelan, namun dalam. Ratna terdiam, menatap tetesan hujan di luar jendela. "Aku pernah percaya, lalu dikecewakan. Kau tahu bagaimana rasanya kehilangan seseorang yang kau cintai?" Bayu mengangguk, tatapannya lembut. "Aku tahu, aku juga pernah kehilangan. Tapi bukan berarti kita harus menutup pintu untuk kebahagiaan yang baru." Ratna menatapnya, ragu-ragu, namun di dalam matanya ada sesuatu yang berubah. Seakan kata-kata Bayu membuka pintu yang selama ini terkunci dalam hatinya. Hujan semakin deras, kopi di cangkir mereka mulai dingin. Namun, di antara mereka ada kehangatan yang perlahan tumbuh, sebuah harapan baru yang mungkin akan membawa mereka pada kisah yang lebih dari sekadar perbincangan di warung kopi. Hujan masih turun dengan deras, mengguyur atap warung kecil itu dengan irama yang menenangkan. Ratna menatap Bayu dalam diam. Kata-katanya tadi menggema di pikirannya. Tentang kehilangan, tentang harapan, tentang membuka hati. Bayu tidak mendesak. Ia hanya duduk di sana, menatap cangkir kopinya yang hampir habis. Di dalam keheningan itu, Ratna mengambil nafas dalam dan berkata, pelan, "Bayu, aku tidak tahu apakah aku siap, tapi aku juga lelah terus bersembunyi dari masa lalu." Bayu tersenyum tipis, seperti mengerti. "Aku tidak meminta jawaban sekarang, Ratna. Aku hanya ingin kau tahu bahwa tidak semua orang datang untuk pergi. Beberapa orang ingin tetap tinggal." Kata-kata itu menusuk hati Ratna. Ia teringat bagaimana dulu ia mencintai seseorang dengan sepenuh hati, hanya untuk akhirnya ditinggalkan dengan luka yang begitu dalam. Ia membangun warung ini bukan hanya untuk mencari nafkah, tapi juga untuk mengalihkan pikirannya dari sepi yang menghantuinya setiap malam. Namun, kehadiran Bayu mengubah segalanya. Pria itu datang tanpa banyak bicara, namun selalu ada. Dan anehnya, kehadirannya mulai membuat Ratna merasa tidak lagi sendiri. Malam itu, mereka terus berbincang tentang banyak hal. Bayu menceritakan kehidupannya di kota, bagaimana ia bekerja keras, namun akhirnya merasa hampa dan memilih kembali ke desa. Ratna mendengarkan, sesekali tersenyum,
Sesekali terdiam, seakan merenungkan sesuatu. Hujan mulai mereda. Bayu berdiri, merapikan jaketnya. Aku harus pulang. Terima kasih untuk kopinya Ratna, dan untuk ceritanya. Ratna mengangguk pelan, lalu tiba-tiba berkata, besok pagi, kopi gratis untukmu, sebagai terima kasih sudah mendengar ceritaku. Bayu tersenyum lebar. Kalau begitu, aku pasti datang lebih pagi. Saat Bayu melangkah keluar, Ratna menatapnya hingga sosoknya menghilang di balik kabut tipis sisa hujan. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, ia merasa ada sesuatu yang berbeda di hatinya. Sebuah kehangatan yang sulit dijelaskan. Mungkin Bayu benar. Tidak semua orang datang untuk pergi. Dan mungkin kisah mereka baru saja dimulai. Pagi itu, Bayu datang lebih awal dari biasanya. Ratna terkekeh pelan, lalu meletakkan cangkir itu di hadapan Bayu. Ia duduk di kursi di seberangnya, menyandarkan dagunya di telapak tangan. Matanya menatap pria itu dengan lebih santai hari ini. Bayu, kenapa kau selalu datang ke warung ini? Tanyanya. Kali ini dengan nada lebih serius. Bayu mengangkat bahu, mengaduk kopinya perlahan. Awalnya, aku hanya suka kopi buatanmu. Tapi lama-lama, aku sadar ada yang lebih menarik daripada sekadar kopi. Ratna menaikkan alis. Oh ya, apa itu? Tanyanya pura-pura tidak mengerti. Bayu menatapnya dalam-dalam. Senyummu, caramu bicara, caramu menatap jendela saat kau berpikir. Semuanya membuatku ingin kembali lagi dan lagi. Ratna merasa dadanya berdebar, namun ia mencoba tetap tenang. Ia tersenyum kecil, memainkan ujung kain celemeknya. Kau pandai sekali merangkai kata, Bayu. Apakah semua wanita di kota dulu kau buat jatuh hati dengan kata-kata seperti itu? Bayu tertawa kecil, lalu menggeleng. Tidak, Ratna. Di kota, aku tidak pernah merasa setenang ini. Tidak ada yang bisa membuatku ingin menetap sampai aku kembali ke desa ini dan bertemu denganmu. Ratna terdiam. Ada kehangatan yang menjalar di hatinya. Ia sudah lama tidak mendengar seseorang berbicara padanya dengan begitu tulus. Apa yang kau inginkan dariku, Bayu? Tanyanya akhirnya. Suaranya nyaris seperti bisikan. Bayu menghela napas, meletakkan cangkir kopinya, lalu menatap Ratna dengan penuh kesungguhan. Aku tidak ingin apapun darimu, Ratna. Aku hanya ingin ada di sini, menemanimu kalau kau mengizinkan. Ratna menatapnya lama, lalu akhirnya tersenyum. Senyum yang lebih lembut dari biasanya, senyum yang mengandung harapan. Kalau begitu tetaplah di sini, Bayu. Aku tak keberatan. Dan di pagi yang masih muda itu, di antara aroma kopi yang mengepul, sebuah cerita baru mulai terukir. Perlahan, namun pasti. Hari-hari berlalu, dan Bayu tetap datang ke warung kopi Ratna setiap pagi. Namun, kini ada sesuatu yang berbeda. Percakapan mereka semakin dalam, tatapan mereka semakin lama bertaut, dan senyum yang mereka berikan satu sama lain bukan lagi sekadar basa-basi. Pagi itu, Ratna sedang sibuk menyeduh kopi saat Bayu datang tanpa suara. Ia berdiri di dekat meja, memperhatikan wanita itu dengan tatapan lembut. Kau datang lebih awal lagi, kata Ratna tanpa menoleh, seolah sudah bisa merasakan kehadirannya. Bayu tersenyum, lalu duduk di bangku kayu yang mulai terasa seperti miliknya sendiri. Aku takut ada yang lebih dulu mengambil tempatku, jawabnya santai. Ratna terkekeh pelan, lalu meletakkan cangkir kopi di hadapan Bayu. Tidak ada yang bisa mengambil tempatmu di sini, katanya, nyaris seperti bisikan. Bayu menatapnya, lalu menyesap kopinya perlahan. Ratna, apa kau pernah berpikir untuk menikah lagi? Ratna terkejut. Tangan yang tengah menyusun piring di rak sedikit gemetar. Ia menoleh, menatap Bayu yang masih menyesap kopinya dengan tenang, seolah pertanyaannya tadi bukanlah sesuatu yang berat. Bayu, kenapa kau menanyakan itu?
Tanyanya pelan. Bayu meletakkan cangkirnya, lalu menatap Ratna dengan serius. Karena aku ingin tahu, apakah aku punya kesempatan? Ratna merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia ingin tertawa, ingin mengalihkan pembicaraan, tapi tatapan Bayu terlalu jujur untuk dihindari. Aku belum pernah berpikir sejauh itu, katanya akhirnya, mencoba mengendalikan perasaannya. Bayu tersenyum kecil, lalu menyandarkan punggungnya ke kursi. Aku tidak ingin terburu-buru, Ratna. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku ada di sini, dan aku tidak akan pergi. Ratna menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Aku menghargai itu, Bayu, tapi aku butuh waktu. Bayu mengangguk, lalu menyesap kopinya lagi. Ambillah waktu sebanyak yang kau butuhkan. Aku akan tetap datang ke sini setiap pagi. Dan di antara aroma kopi yang mengepul, sebuah janji tak terucap pun terjalin. Tanpa kata-kata yang muluk, tanpa desakan. Hanya ketulusan yang perlahan tumbuh, seperti biji kopi yang membutuhkan waktu untuk menjadi minuman hangat yang penuh rasa. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya naik saat Bayu kembali ke warung kopi Ratna. Hawa dingin masih terasa, embun menempel di dedaunan, dan aroma kopi yang baru diseduh menguar dari dapur kecil di belakang warung. Ratna sudah sibuk menyiapkan segala sesuatu ketika Bayu datang dan duduk di tempat biasanya. Kali ini tidak ada canda seperti biasa, hanya keheningan yang terasa begitu berarti. Ratna menatap Bayu sekilas sebelum akhirnya bertanya, "Kau terlihat lebih diam hari ini. Ada apa?" Bayu tersenyum kecil, menyesap kopinya, lalu meletakkan cangkirnya dengan hati-hati. "Aku hanya memikirkan sesuatu," jawabnya pelan. "Apa itu?" tanya Ratna sambil mengelap tangannya di celemek. Bayu menatapnya dengan sorot mata yang dalam, penuh ketulusan. "Aku ingin tahu, jika suatu hari aku mengajakmu pergi dari sini, apakah kau akan ikut denganku?" Ratna tertegun. Tangannya yang tadi bergerak lincah kini terhenti. Hatinya berdesir, tapi ia tidak langsung menjawab. Ia menatap Bayu lama, mencoba mencari kepastian di mata pria itu. "Pergi kemana?" tanyanya akhirnya. Suaranya nyaris berbisik. Bayu menarik napas dalam, lalu mengulurkan tangannya di atas meja. "Kemanapun yang kau mau, Ratna. Aku ingin kau tahu bahwa aku tidak hanya ingin menjadi pelanggan tetap di warung ini. Aku ingin lebih dari itu. Aku ingin menjadi seseorang yang bisa kau andalkan, tempatmu bersandar. Aku ingin bersamamu, tidak hanya di warung ini, tapi dalam hidupmu." Ratna merasakan dadanya semakin sesak. Ia tidak pernah membayangkan seseorang akan mengatakannya dengan begitu tulus. "Bayu, aku takut," katanya lirih. Bayu tersenyum lembut. "Aku tahu, tapi aku tidak akan memaksamu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku ada di sini, menunggu sampai kau siap." Ratna menggigit bibirnya, menunduk, lalu akhirnya tersenyum kecil. "Aku tidak tahu apakah aku bisa meninggalkan semuanya di sini, tapi aku juga tidak bisa membayangkan hari tanpa kau duduk di bangku itu." Bayu tertawa pelan. "Kalau begitu, kita mulai dari sini dulu. Aku akan tetap datang setiap pagi, dan mungkin suatu hari nanti aku tidak hanya datang untuk secangkir kopi, tapi untuk membawamu bersamaku." Ratna menatapnya, dan untuk pertama kalinya sejak sekian lama, ia merasa ada seseorang yang benar-benar ingin tetap tinggal. Dan mungkin untuk pertama kalinya, ia mulai percaya bahwa cinta yang baru bisa tumbuh, bahkan di balik secangkir kopi yang sederhana.